Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melakukan operasi SAR. Sebelum kita lakukan aktivitas, mungkin Bang Julpan sebagai yang dituakan dan tim dari tim evakuasi kita ini ada yang menyampaikan kata-kata. Tadi telah kita tunggu beberapa waktu di sana di kebun. Kita tidak menemukan tanda-tanda. Selanjutnya kita bergeser ke bawah dengan memperhatikan ini dan kanan. Kemudian dalam hal ini tetap utamakan keselamatan tim, keselamatan. Apabila memang tidak memungkinkan, kita bergeser. Paham ya? Kemudian kecil apapun tanda-tanda yang mengarah kepada pencarian segera dikabari segera agar kita bisa melakukan evakuasi. Jadi seperti saja, yang penting tetap semangat dalam melakukan pencarian korban laka lantas kali ini. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk upaya kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jul, penanggung jawab perahu ada yang mau sampaikan? Kawan-kawan, kebetulan ini adalah hari ke-7 sesuai dengan standar pencariannya Basarnas. Kita saat ini dikoordinir oleh Basarnas karena ini memang upaya operasi rescue ini kita di bawah mereka. Kebetulan juga hari ini kita adalah tim terakhir yang akan melakukan penyisiran. Tapi tentu saja kalau mungkin besok ada perkembangan, kita masih akan coba lakukan ini tergantung bagaimana situasinya nanti. Mengingat ini adalah hari ke-7 dan hari terakhir pencarian yang sesuai dengan aturan Basarnas, maka saya minta untuk doa kali ini kita lakukan 2 kali. Pertama, kita doakan kepada almarhum dan almarhumah yang belum ditemukan. Mungkin kita tidak tahu apakah mereka di bawah sudah ditemukan, tapi kita berharap ya mereka sudah ditemukan. Tapi andai mereka tidak ditemukan, semoga nanti di lain hari, besok atau lusa bisa ditemukan mungkin oleh warga. Dan andai pun tidak bisa ditemukan, kita mari doakan agar arwah mereka bisa mendapat tempat yang layak di sisinya. Berdoa untuk para korban, kami persilakan. Selesai. Berdoa sebelum melakukan penyisiran, kami persilakan. Doa selesai. Dan sebelum kami tutup, Bang Julpan tetap sebagai leader kita, dan segala keputusan berada di tangannya. Jul tetap sebagai penanggung jawab keamanan perahu dan riverboat seluruh peralatan. Dan kepada tim rescue, siapa Jul? Tim rescue Didin dan Febri. tolong tali juga dipegang kepada masing-masing tim rescue. Selama di perahu apapun keputusan si Jul kita dengarkan. Tapi dalam mengambil keputusan seluruh secara umum dalam proses rescue kita dengarkan apa yang diputuskan oleh teman-teman. Seperti biasa, semangat. Dalam upaya pencarian rescue ini, leader kita yang terakhir kali kembali kita cek. Lestarikan alam. Ayo! Baik, sahabat BFLF, tadi kita sudah mendengar briefing dan doa bersama dan sedikit arah-arahan dari pembina rafting Skelang, dan ini lagi proses penurunan perahu untuk diturunkan ke air, dan kita akan mulai pencaharian dari sini Sungai Kedabuhan.
seluruh tim sudah berjalan untuk menaiki. Bentar ya, kita naik dulu. Up. Abang sini aja ya. Sini ke depan aja bang. Karena kami nanti ada beberapa yang mau ngobrol-ngobrol nih di jalan nih. Jul, mana depan? Baik. Jul. Kita lihat di sana. Cuman ditajamkan ya. Aku lihat aja. Dia. Lebih surangin. Coba mata sama hidung lebih dipertajam ya. Kawan-kawan, mata dan hidung lebih dipertajam. Kalau daerah-daerah yang nggak banyak arus nih. Sahabat BFLF, tadi kita melewati satu, disebut apa itu bang? Jeram. Ya, jeram. Itu ada ukurannya nggak itu? Itu kalau namanya dulu ya, itu namanya jeram selamat datang kalau yang di sungai ini. Karena itu jeram pertama yang kita temui kalau kita melakukan pengarungan di Sungai Lekombi dari titik start air terjun Kedabuhan. Kalau untuk grade, namanya grade, itu grade 3. Artinya aman untuk bisa untuk pemula. Di dalam arung jeram itu ada 6 grade. Yang grade pertama itu mudah sekali, grade kedua ada sedikit kesulitan, grade ketiga sudah ada kesulitan, grade keempat itu untuk, dan seterusnya itu untuk profesional, dan grade keenam itu mustahil untuk diarungi. Yang tadi kita lalui, jeram selamat datang itu grade ketiga. Grade ketiga ya. Yang di depan sana bang apa namanya bang? Paling depan? Itu perahu inflatable boat. Sebenarnya itu dipergunakan untuk sungai yang flat ya. Tapi kita karena memang sudah kebiasaan dan kita yakini sangat aman untuk kita pakai di sini. Kawan-kawan juga sudah sangat terlatih, sudah bertahun-tahun, maka itu kita pakai juga dalam upaya-upaya pencarian. Karena memang untuk perahunya sendiri, cara kerja perahunya itu mirip dengan perahu rafting ini. Ada pembuangan airnya, itu lubang pembuangan air di lantai. Terus bang, itu ada saya lihat yang ini, yang kecil-kecil ini, beberapa biji, 3 biji ya? Ya, 3 biji. Yang itu namanya river boat. Itu perahu yang memang hanya dipakai untuk perorangan. Itu untuk mengarahkannya menggunakan tenaga tangan dan kaki, dan butuh keahlian khusus karena butuh keseimbangan badan yang bagus itu untuk baru bisa pakai perahu yang river boat yang model begitu. Oke bang, baik bang, kita yang belakang bang, nampak nih. ini bang, di depan ada jeramnya lagi nih bang ya? Ya. Jadi sekitar 300 meter dari jeram selamat datang, ini ada jeram kedua. Tapi ini grade-nya masih 22 plus lah, karena memang ada jeram, ada juga bebatuan, tapi yang tidak sukar untuk dilalui. Ketika kita bisa menempatkan perahu kita betul-betul berada di sensor, ya seimbang, maka kita mencari keadaan risiko yang kita khawatirkan. Jadi misalnya perahu kita terseret ke kanan karena ada alat itu, kalau
bagian dalamnya sendiri nih, kalau lihat kan ada satu agak, tapi di bawahnya flat, jadi masih sangat aman lah. Kalau kita perkirakan itu grade-nya grade 2. Grade 2 ya. Ya. Ini hutannya masih alami nih Bang ya? Hutan di Iya. sekitaran sungai ini. Ya, ini kan masih wilayah Tahura ya, jadi ada sekitar 8.000 hektar ini. Kalau saya nggak salah ya, 8.000 apa 1.800 atau berapa gitu hektar. Itu sepanjang Lekombe? Enggak, itu hanya beberapa sekitar 3 kilo kalau nggak salah ya, Jol. Tahura itu sampai 3 kilo ya, tempat kita survei terakhir tuh. Iya. Ya, sekitar 3 kilo dari titik lokasi air terjun Kedabuhan. Itu di sebelah kanannya itu wilayah Tahura, Taman Hutan Raya kan. Kalau di sebelah kirinya itu perkebunan. Memang kalau yang untuk di tebing sungai kan nggak boleh dimiliki ya, itu memang milik negara kan, statusnya kan. Jadi, tapi kalau di seberang sananya beberapa kilometer dari hutan ini itu kebun-kebun masyarakat. Sudah dikuasai masyarakat ya. Ya. Oh ya, ini air terjun Bang. Air terjun Sulu Salam itu kan dikenal banyak air terjunnya nih. Ya. Ini salah satu saya lihat, apakah ada namanya atau bisa dijelaskan dikit nih terkait air terjun ini? Nah, ini air terjun biasanya kalau kami tidak sedang melakukan penyisiran atau operasi besar, inilah kami biasanya tempat kami istirahat. Karena di bawah air terjun itu ada kolam alami. Kalau namanya ada banyak versi, cuma dulu ini nggak bernama ketika kami pertama datang kemari, orang cuma bilang Sampuran. Kami inisiatif karena di dalam itu, di bawah air terjun itu tampilannya kan, view-nya seperti kayangan, hijau semua, batu-batu juga hijau itu berlumut, maka kami sebut air terjun Kayangan dulunya ya. Tapi kemudian belakangan ada juga yang menyebut dengan nama sendiri-sendiri, air terjun Bidadari, karena memang belum ada yang menetapkan nama air terjun apa. Tapi kami pertama dulu, saya lupa tahun berapa, belasan tahun yang lalu, pertama kali kami mengarungi sungai ini dengan perahu karet, kami berhenti di situ. Kami tabalkan namanya sebagai air terjun Kayangan. Oh, di sepanjang aluran sungai Lekombe ini ada berapa air terjun Bang? Sebenarnya banyak nih. Kalau di musim penghujan begini nanti Bang Junaidi bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 atau 8 lah di tepi-tepi sungai ini ya. Tapi di musim kemarau hanya air terjun Kayangan, kemudian air terjun Kedabuhan. Di sebelah air terjun Kedabuhan ada air terjun satu lagi, air terjun Tersembunyi namanya. Oh, masing-masing ada namanya ya, sebutan namanya ya? Ya, kalau di sebenarnya kan untuk menabalkan nama itu kan ada macam-macam teknisnya ya. Ada yang melalui penamaan berdasarkan sejarah, ada yang melalui penetapan, misalnya ada kanun yang menyebut nama air terjun ini apa. Tapi untuk yang air terjun yang beberapa ini memang nggak ada nama terkecuali air terjun Kedabuhan. Jadi ya kami buat aja namanya. Salah satunya air terjun Kayangan tadi. Nah, kita sering dengar nih Bang, kalau tamu-tamu dari mancanegara itu kan sering yang ikut arung jeram di sini. Itu yang paling banyak dari negara mana aja Bang? Dari Uni Eropa ya. Dari Slovakia, dari Ceko, ada juga yang dari Jerman, ada yang banyak dari London juga ada, dari Inggris. Terus kemudian dari Australia ada beberapa, dari Amerika juga ada beberapa. Tapi itu dulu ya, sebelum corona. Semenjak corona memang nggak ada sama sekali. Bisa berapa lama mereka di sini Bang? Rata-rata sih cuma habis ngarung mereka pulang gitu. Jadi ini ya? semacam tempat persinggahan saja gitu. Untuk mereka nikmatin sungai. Karena memang kalau lokasi kita ini secara keindahan memang luar biasa indah ini. Alami, masih banyak satwanya, masih banyak. Itu kalau Bang Jun lihat, coba arahkan kameranya ke sebelah belakang Bang Jun, coba itu lihat kayak ikannya masih model gitu. Ini ya. Luar biasa alami. Oke Bang Jun, kalau yang lihat ke kameranya ada jeram. Kita dapat melihat sahabat BVLF. Ini jeramnya ini ukurannya berapaan nih Bang? Ya, ini grade 2. Masih grade 2 ini ya? Masih aman untuk dilalui, juga untuk pemula. Tengah, kayu. Itu coba tim kita, coba lihat itu, kita akan melalui jeram. Ya beginilah memang suasana kita melakukan rescue.
beda sekali dengan ketika kita berwisata di sini. Kalau berwisata kita bisa nyaman, teman-teman bisa sambil bercanda. Tapi karena sekarang ini kita sedang merescue, ya seperti ini situasinya. Kita saling memantau kondisi kawan kita, sembari kita juga perhatikan sekitar kita, mungkin ada korban atau barang-barang korban yang tersangkut. Tapi anggota-anggota ini udah terlatih nih Bang ya, udah biasa ya. Ya udah lama di sini ya. Ini kan sudah dari mulai ada yang mulai lahir sudah di sini kan. Dulunya malah nggak pakai peralatan seperti ini. Ketika kita ya, bikin apa namanya? Bikin komunitas dulu. Yang pertama komunitas Laikombe kita ya. Dulu itu tahun berapa ya lupa, itu belasan tahun yang lalu lah. Itu ada Bang Dian Saifullah, ada Bang Andrian Sahwijaya, ada saya, kemudian ada beberapa kawan-kawan yang lain, Kurdet, Jul dan lain sebagainya, Bangko. Ada banyak sekali nih warga-warga sekitar sini yang akhirnya mengubah metode-metode tradisional dari yang dulunya nganyut begitu saja, kadang pakai ban atau tabing. Ya kami coba upgrade peralatan dengan membeli perahu, dengan mulai memakai apa namanya ini, alat penyelamatan diri atau APD seperti helm, pelampung, dan kami mulai berlatih. Kami juga sebentar Bang. Kita cek ya, mungkin ada. Boleh. Saya mau cerita dulu nih, ngobrol dengan kawan kita yang dari MNC ya. Bang Ropi, gimana Bang setelah melihat medan tempat evakuasi korban ini? Ya gimana ya, kita berharapnya tentu seluruh korban bisa ditemukan ya, dengan medan yang cukup sulit, dan harus ada tim-tim terlatih yang memang harus bisa mendampingi untuk proses pencarian. Sudah berapa sering Bang untuk ikut ke bawah ini, katakanlah untuk turun ke bawah ini begitu? Kalau untuk jeram Laikombe ini kali kedua saya ikut. Ikuti ya, berarti sudah pernah sebelumnya ya. Sudah memahami begitu ya. Oke Bang, makasih Bang. Halo Bro. Halo. Bang, Aceh ini gimana Bang rasanya ikut dengan tim SAR hari ini? Ya lumayan melelahkan. Kita dapat lihat di belakang saya sekarang dengan penuh awas, tim SAR sesekali menghampiri tempat yang dicurigai. Tadi tim sempat melihat ada sesuatu yang tenggelam tersangkut di batang-batang kayu, dan di tengah arus tim sekarang lagi memeriksa apakah itu salah satu korban atau benda lain yang tersangkut. Demikian. Jadi tinggi. Bang, kembali lagi nanya nih beberapa hal nih. Dengan medan yang seperti ini Bang, nah Abang kan udah 2 kali nih kesini nih, pernah mengikut arung jeram yang ada di sini nih. Apakah sudah maksimal pencahariannya menurut Abang yang seperti ini? Sejauh ini upaya pencarian yang dilakukan oleh tim ya itu sudah sangat maksimal. Satu hari mungkin sampai berapa kali dilakukan penyisiran dari mulai air terjun Kedabuhan itu hingga ke pos 2 di Sekelang. Ya, ini sudah cukup maksimal, dan tim juga sudah mulai terasa lelah karena ini udah hari ke-7 ya, hari ke-7. Namun semangat dari tim SAR ini memang luar biasa. Kalau ini kan hari ini kan apa nih Bang? Ada informasi bahwasanya pembubaran operasi SAR kan hari ini nih. Nah, kita sebagai orang media kan belum tentu nih. Nah, kalau besok-besok ada yang ditemukan di sini Bang, gimana kalau Abang diajak lagi nih? Kita pasti ikut ya, kita juga akan turun.
kalau memang nanti ada ditemukan lagi. Ya cuman kita berharap lagi bahwasanya operasi pencarian ini mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk diperpanjang, karena kan kasihan para keluarga tuh yang belum ditemukan ada 2 lagi. Oke Bang, terima kasih Bang atas masukannya Bang. Baik sahabat BFLF, karena kawan-kawan kita lagi masih seperti yang disampaikan tadi, mencurigai adanya sesuatu yang tersangkut di aliran sungai, maka nanti kita akan lanjut kembali setelah kita cek dulu. Oke ya.